Halo semuanya, saya akan mereview mesin jahit portable Yamata Venue yang tipe Scoopy 7110 Max. Ini adalah salah satu mesin jahit portable yang dioperasikan dengan cara pakai ini. Ada monitornya. Kemudian ukurannya juga lebih besar dari mesin biasa. Kita akan melihat apa aja yang ada pada mesin ini ya. Ini baru saya beli, jadi kita akan melihat apa aja yang diberikan pada mesin jahit ini gitu. Kita lihat di sini. Untuk peralatannya itu ada dikasih banyak jenis itu. Kita lihat apa aja. Pembuka kancing atau pendedel, ada sikatnya juga, sikat jahitan, ada pengumpal gulungan benang, kemudian ada tapak pembuat kancing nih, sepatu penjahit kancing, kemudian ada jarum jahitnya ada mereknya, kemudian ada touch untuk apa ini namanya ya, untuk diletakkan pada menahan benang, dia berfungsi menahan benang itu pada jahitan sih. Ada beberapa tapak lagi, tapaknya ini ada obeng juga, ada tapak untuk menjahit resleting. Dan juga diberikan tes sampel jahitan. Ini ada beberapa sampel jahitan, kalian bisa lihat sendiri. Ada beberapa tusuk yang dibuat sampel di sini. Ada sarang madu gitu, ada anjing, ada kayak sulaman gitu. Kemudian ada kancing, ada 3 jenis kancing yang berbeda di sini. Oke, kita akan melihat lebih dekat apa saja sih yang ada pada mesin ini. Kalian bisa melihat tipe mesin ini itu di Scoopy 7110 Max. Kemudian dia ada monitornya gitu, ada penomoran atau sulaman. Ini ada juga nomor-nomornya tertera di sini. Ada 01, kalau 01 jahitannya itu lurus, kemudian ada yang 02 bergerigi, ada 0 berapa lagi, beragam modelnya, sampai di kalau misalnya mau buat lubang kancing juga ada penomorannya, yang nanti nomor-nomor ini berfungsi untuk kita isi di monitor nanti ketika kita nyalakan. Kemudian dia itu ada tempat letak benang juga. Ini ada 2 peletakan benang, ada yang satu di sini, satu di sini. Kalau di sini untuk gumparan benang yang lebih besar, kalau di sini yang kecil aja. Kalau misalnya ada benang besar di sini dia pakainya. Kemudian ada tempat pengumpal otomatis benang bawah. Nanti kita geser kayak gini, kita pasang ini, nanti dia putar sendiri. Kemudian ada jarak benang, ini jarak benang gitu. Kemudian ada tempat pasang benang, dari sini satu, kemudian dimasukin benang ke sini, 2, naikin lagi, ada 3, ada 4, kemudian baru nanti masukin ke dalam sini, nampak, ke dalam sini, baru masukkan ke dalam jarumnya nanti. Ini tempat pengisi benang bawah. Ini kayak gini cara bukanya ya. Ada tombol khusus di pinggiran ini, kita geser
Nanti kita pasang lagi, kita tekan aja. Kemudian di sini juga di bawah tempat ini ada seperti simbol dia. Ini berfungsi untuk menurun atau menaikkan gerigi pada jahitan ini. Dia berfungsi untuk mengangkat ini. Jahitan mau diturunkan, misalnya sulam, kita tinggal turunkan aja. Berarti ini simbolnya ini rata, kalau ini naik. Untuk jahit biasa berarti kita pakai yang naik. Terus dia itu ada percepat atau perlambat jahitan, kemudian ada stick balik, ada pause atau menjahit otomatis. Kalau misalnya kita mau jahit otomatis tinggal tekan ini, berhenti ini juga, pause dan jalan itu. Kalau ini untuk memastikan jarum, begitulah. Udah, mari kita operasikan mesinnya ya. Kita hidupkan terlebih dahulu. Cara hidupinnya itu ada di sini beberapa tempat ini listrik. Untuk aliran listrik dia ada 2, dikasih juga di sini. Ada untuk jenamunya atau padalnya. Padalnya berarti yang ini di sini kita pasang. Kemudian yang bawah ini kita masukkan untuk menyalakan. Berarti ada 2 dia aliran listriknya, untuk satu untuk mengoperasikan mesin, satu lagi untuk pedalnya. Jadi harus include 2 gitu. Tapi terpisah gitu, nggak satu dia. Jadi aman. Jadi setelah kita masukkan baru nanti kita nyalakan seperti ini. Oke. Ya, sekarang udah kita nyalakan ini mesinnya. Jadi kalau nyala itu monitornya seperti ini. Itu ada keterangan 00. Ini maksudnya jahitannya. Misalnya kalau 00 otomatis, 00 ini berarti jahitannya jahitan biasa gitu. Terus ini jarak stikan di 03. Kemudian rapat sama enggak jahitan. Berarti ini jarak benang. Kalau ini kerapatan benang. Kalau ini jarum. Udah, ini keterangannya. Kalau misalnya perlu ditambahkan, tinggal kita tambahkan kerapatan benang, kita tambah jadi 4. Berarti semakin naik angkanya semakin rapat. Kemudian kalau misalnya kita perlu kurangin, tinggal tekan kurang seperti ini. Jadi dia berkurang sendiri gitu. Kalau misalnya mau berpindah, ini kan 00, berarti kalau misalnya kita perlu membuat lubang kancing, berarti kita harus menggesernya ke nomor 90. Jadi tekannya di sini sampai 90. Ini kan baru 01, kita tekan lagi sampai nomor 90 nanti. Begitu. Jadi mohon diperhatikan untuk misalnya kalian mau menggeser jahitan seperti tadi, menggeser ini, khusus yang ini ya, khusus yang ini menjadi nomor ke berapa yang kalian inginkan, kalian harus memperhatikan terlebih dahulu jarumnya tidak boleh turun ke bawah, harus posisinya itu harus ke atas seperti ini. Jadi nanti ketika bergeser, karena ketika kita mengubah nomornya, ini jarumnya itu akan bergeser otomatis. Jadi kalau misalnya kalian nggak angkat jarum, itu bakalan patah nantinya. Jadi untuk menghindari itu, angkat dulu jarumnya seperti ini. Kita tidak fungsikan, baru nanti kita tekan mau nomor berapapun. Jadi cara pasang benangnya itu, sebenarnya benangnya ini posisinya di sini ya. Sebenarnya posisinya di sini, cuma karena saya lebih suka di sini aja. Jadi nggak apa-apa, opsional, terserah kalian mau yang mana. Jadi cara pasangnya itu pertama masukkan ke dalam sini. Kemudian benangnya ini kita putar di sini ya. Masukkan ke dalam sini, ada tanda panahnya. Gitu. Kemudian setelah itu masukkan benangnya ke dalam sini.
Ini tarik ke bawah sampai ke nomor 2 ini. Masukkan, naikkan lagi ke atas, naikkan sampai ke nomor 3, memang ada simbolnya. Baru nanti kita turunkan lagi di nomor 4. Di nomor 4 baru nanti masukkan ke dalam sini. Ke dalam ini terlebih dahulu, jangan masukkan ke dalam jarum seperti ini. Baru nanti kalian masukkan ke dalam jarum. Jarumnya itu kalian masukkan di depan gitu. Masukkan jarum ke depan seperti ini, seperti yang saya lakukan. Sudah. Baru nanti gumparan benangnya itu kita masukkan terlebih dahulu, cuma ini sudah saya masukkan. Kita masukkan lagi seperti ini. Kan benangnya masih di bawah nih, otomatis masih di bawah seperti ini. Ini kita biarkan dulu seperti ini, kemudian kita tutup. Habis itu cukup putar dengan tangan, nanti dia bakalan kepancing benang bawah secara otomatis gitu. Nah, ini udah kepancing nih. Cara pancingnya itu cukup masukkan seperti ini. Sudah ada, akhirnya udah kita pasang semua, benang bawah juga udah kita pancing caranya tadi. Kemudian baru kita mulai tes dulu ya, tes menjahit dulu dengan jahitan biasa. Ini kita tes terlebih dahulu. Turunkan jarumnya. Udah. Habis itu cara menurunkan tapak ini ada di sini dia. Di sini ya. Ini turunkan dulu. Nah, udah turun dia. Baru nanti kita injak pedalnya gitu. Ini di sini injak pedal. Kita nomor 1 dengan jahitan 3, jaraknya 3 jahitan. Kemudian jaraknya itu juga 3,5 ya. Di kecepatan cepat. Kita tes dulu ya. Oke, kita lihat bagaimana hasil dari jahitannya. Kalian bisa lihat ini benangnya pun sama seperti kain. Ini rapat, kerapatannya ini agak lebih jarang ya. Kalian bisa lihat ini lebih jarang. Kalau misalnya mau kita kasih ketatin lagi, ya berarti yang atas ini yang perlu kita naikkan, turunkan ke bawah. Kan ini berarti jarak benangnya terlalu jarang. Kalau ini semakin ke bawah rendah nomornya semakin rapat, berarti kita ubah nomornya ke nomor 2,8, 2,6, 2,4, kita ke 2. Kedua, coba kita tes lagi ya. Jadi cukup sekian review dari mesin jahit ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Jadi cuma ini yang bisa saya jelaskan, hal basic aja cara memasang benang. Jadi untuk jangan ketinggalan info, kalian boleh banget untuk subscribe dan komen apabila ada kendala dengan mesin portable ini gitu. Jadi nanti bisa saya buat video lanjutannya. Oke, see you next time. Dadah. Ketemu lagi di video selanjutnya.